Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembahasan UTBK. Kali ini kita akan membahas tes kompetensi akademik untuk mata pelajaran fisika. Baik adik-adik sekalian, kita langsung saja ke soal. Nah, pada gambar ada dua bidang, ada dua beban, M1 maupun M2. Kedua beban ini dihubungkan oleh seutas tali dengan massa katrol diabaikan maupun dan beban M2 berada pada sebuah bidang miring 53 derajat, di mana diketahui bahwa sin 53 adalah 0,8. 0,8 itu bisa juga kita tulis 8/10 atau 4/5. Nah, pertanyaannya adalah tentukan berapa besarnya tegangan tali yang bekerja pada sistem ini. Nah, persoalan ini sangat erat kaitannya dengan hukum kedua Newton. Baik, namun demikian sebelum kita menyelesaikan soal ini, maka terlebih dahulu saya gambar ulang sistem beban yang berada pada bidang gambarnya. Katakanlah ini adalah saya tulis sebagai substrat dan ada beban, lalu tali diikatkan dengan beban M1. Nah, ini dalam keadaan licin. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap sistem ini? Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu pertama, sistem itu bisa bergerak ke sini, dan sistem juga bisa saja bergerak ke atas. Nah, tentu saja kita harus memperhatikan M1. M1 itu yang jelas di sini adalah ada Mg, kemudian di sini ada T, kemudian di sini ada juga T. Nah, di sini ada juga kalau kita ini adalah M2G ya. M2G, kemudian kita tarik garis tegak lurus terhadap bidang miring, maka ini Mg. Nah, jika ini besarnya sudut ini sama dengan sudut di sini, sehingga kalau ini diproyeksikan, Mg ini diproyeksikan ke sisi bidang miring, maka nilai ini sama dengan Mg sin theta. Nah, perlu kita ketahui bahwa kita cek dulu terlebih dahulu apakah bendanya bergerak mengikuti arah M1 ke bawah, ataukah bendanya itu mengikuti arah M2 ya. Arah M2 ke bawah. Jadi apakah dia mengikuti arah M2 ke bawah? Nah, ini M2G sin theta. Maka kita periksa dulu untuk Mg nilainya. M1G ya. Nah, M1-nya itu adalah 2 kg. 2 kg tentu dikali 10 sama dengan 20 Newton. Nah, kemudian kita periksa lagi M2 G sin theta. M2-nya itu sama dengan 1 kali 10, kemudian sin 53 itu tak lain sama dengan G sin 53 derajat ya. Berarti 10 dikali dengan 0,8 sama dengan 8 Newton. Dan ternyata bahwa Mg lebih besar daripada M1G lebih besar daripada M2G sin theta. Dengan demikian, gerakan benda itu menuju ke gerakan benda adalah ke arah M1. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menentukan komponen-komponen gaya untuk setiap sistem benda? Nah, pertama kita gunakan istilah free body diagram. Nah, artinya untuk setiap sistem benda kita pisahkan ya. Kita pisahkan
terhadap sistemnya. Seperti halnya kalau kita katakan bahwa ini ada benda M1, arahnya ke bawah M1G, kemudian ini di sini arah ke sini adalah T. Nah, tentu percepatannya dia adalah ke bawah karena benda itu M1-nya sebagai gaya penggerak. Dengan demikian, dengan menerapkan hukum kedua Newton, maka kita bisa dapatkan bahwa M1G ya dikurang T sama dengan M1A. Nah, kita simpan. Nah, bisa juga kita masukkan terlebih nilai-nilainya, di mana M1 sama dengan 2 kg, G sama dengan 10, berarti ini sama dengan 20 kurang T sama dengan M1 adalah 2A. Nah, kita simpan sebagai persamaan pertama. Nah, kemudian yang berikutnya untuk sistem M2, ya sistem M2 kita buatkan diagram bebas. Diagram bebasnya, ini arah ke sini adalah M2, G, sin, theta. Kemudian di sini adalah tali T. Nah, karena gerakannya mengikuti arah gerakan M1, maka benda M2 ini bergerak ke atas. Nah, kita sebutnya sebagai A. Dengan menerapkan hukum kedua Newton, maka kita dapatkan T sama kurang M2 G sin theta sama dengan M2 kali A. T-nya tidak diketahui, M2-nya tadi dapat 1, langsung saja kita ganti M2G sin theta, itu sama dengan 8 Newton. Oke, ini sama dengan 8, M2-nya sama dengan A. Maka ini adalah persamaan 2. Nah, sekarang kita mencoba menggabung antara persamaan 1, ya, persamaan 1 dengan persamaan 2. Jadi kita gabung. Nah, seperti berikut, 20 kurang T, tadi 20 kurang T, kemudian 2A, kemudian ini minus 8, saya tempatkan di sini, ini T, ini sama dengan A. Oke, karena yang ingin ditentukan adalah T-nya, karena maka A-nya yang harus dieliminasi. Caranya mengeliminasi, ini kita kali 1, ini kita kali 2. Oke, kita kali 1, kita kali 2, supaya A yang bagian sini pada saat kita perkurangkan saling menghilangkan. Dengan demikian kita dapatkan 20 dikurang T sama dengan 2A. Ini kali minus 16 ditambah ya 2T. Kemudian ini dikali 2A. Kemudian kita perkurangkan. Nah, kalau kita perkurangkan ini jelaskan sama dengan 0. 20 dikurang 16 sama dengan 36 kurang. Nah, minus T dikurang 2T sama dengan 3T sama dengan 0. Dengan demikian 3T kita dapatkan 36. T sama dengan 36 bagi 3 sama dengan 12 Newton. Berarti tegangan tali pada sistem bidang miring tadi dengan massa masing-masing M1 dan M2 adalah 12 Newton. Baik, coba kita cek soalnya. Ternyata untuk optionnya yang benar adalah bahagian C. Baik, adik-adik sekalian, saya pikir cukup sekian penjelasan singkat ini. Semoga adik-adik sekalian dapat memahami dengan baik dan terutama memiliki keberkahan bagi kita semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.